Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Monojoy, channel petani Indonesia. Baiklah, untuk teman-teman semuanya ya, yang khususnya bagi pemula, joki traktor yang pemula ini ya. Dan sebelum saya lanjut ini, minta maaf untuk teman-teman yang khususnya yang sudah senior atau sudah suhu di perjokian atau di pertraktoran. Ini bukan saya bermaksud untuk menggurui ya, karena masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri untuk melakukan perataan tanah atau garu ini. Jadi ini saya khususkan untuk pemula saja, dan juga sharing, tukar pengalaman, tukar pengetahuan, karena setiap lahan ini beda-beda tanahnya. Jadi cara nggarunya itu pun nanti akan berbeda. Dan ini yang saya khususkan dan saya maksudkan adalah dimana lahan yang saya garap sekarang ini agak susah ya, agak susah. Dan yang terlihat di video saat ini sudah saya rendam satu malam, karena kemarin sore saya nyingkalnya. Baru pagi ini saya melakukan garu atau meratakan tanah. Oke, langsung saja ini ya. Langkah awal biasanya saya akan keliling. Yang saya tabrak dulu ini yang keliling di pinggir sekali. Ini saya keliling terus sampai dalam ya. Kita tarik terus keliling. Nanti jangan takut kedalaman, tidak. Nanti kalau kita sudah proses di tengah, dia akan lumpur ini akan lari sendiri ke tepi. Jadi jangan khawatir kalau nanti terlalu dalam nguruk, tidak ya. Setelah dikira atau dirasa sudah dalam, sudah ketarik semua yang melekat terutama yang bagian bawah pematang atau galengan ya, biasanya itu sulit sekali karena dia akan melekat, ditarik pun akan susah ya. Proses kedua yaitu saya akan menimbun atau nguruk yang bagian paling rendah. Nah, paling rendah ini saya akan tarikkan tanah atau lumpur dari sekitarnya saja, tidak jauh, yang dekat-dekat saja saya tarik, saya kumpulkan di situ, saya timbun di situ. Dan saya rasa ketinggiannya itu sudah sesuai, itu saya akan melakukan proses selanjutnya. Dan kalau setelah ini dirasa kurang, yang bagian pinggir tadi kurang dalam, ini saya akan melakukan keliling lagi. Saya akan tarik lagi yang di paling pinggir di pematang sawah itu ya, yang seperti ini, yang paling pinggir ini saya akan keliling lagi. Biasanya tidak sampai 6 kali, tergantung tanahnya. Kalau tanahnya mudah, ini biasanya 3 kali 4 kali kita keliling, kita tarik, dia sudah dalam, jadi sudah cukup. Ini masih saya narik yang sebelah sana karena ini posisi tanahnya ini tinggi, yang sebelah sana. Yang sebelah sini ini rendah, dan yang ujung yang saya lewati sekarang ini rendah. Itulah banyakkan yang saya tarik di sana. Yang di sini ini atas galengan, jadi biasa rendah. Jadi tidak terlalu banyak usaha untuk narik. Sedangkan yang sebelah bawah galengan, yang sebelah sini, yang sekarang ini yang saya melintas ini tinggi posisi tanahnya, jadi mau ditarik sampai dalam. Nanti fungsinya apa kalau kenapa saya
tarik sampai dalam atau keruk ya, saya keruk sampai dalam ini supaya nanti kalau sudah rata ya, dia tidak tinggi sendiri, mudah proses tengahnya ini nanti kita meratakannya itu mudah. Ya, tunggu ini teman-teman ya. Ini untuk cara yang saya pakai ini menurut saya yang paling cepat daripada yang kita selajur sana balik ke sini lagi, ke sana lagi gitu. Ini trik yang saya pakai ini lumayan cepat, karena ini kalau tidak salah saya lihat tadi video yang aslinya, belum saya potong, belum saya edit. Ini proses ini tidak sampai memakan 20 menit, tidak sampai, hanya sekitar 18 menit sudah. Ini saya hitung dari traktor belum saya panasi. Dan ini proses yang selanjutnya teman-teman ya. Ini saya akan kerjakan yang seperti ini. Saya lihat saja ini ini saya terus begini ke sini. Jadi dinamakan nugel itu yang begini, bukan yang ikut panjangnya petak sawah, bukan. Jadi sebegini ini terus. Ini langsung tarik kopling, mentok langsung ke sini. Ini fungsinya apa? Kita meratakan, atau yang pinggir pinggir pematang ini kan tadi sudah kita keruk kan, nanti akan tertimbun sendiri dengan cara yang seperti ini. Kemudian yang tengah-tengah biasanya kan akan tidak ada lumpurnya kan, ini akan tertimbun sendiri, akan tertutup sendiri otomatis kalau kita berjalan seperti ini. Ini tunggu sampai proses saya selesai ya. Ini terus saya ambil dari yang rendah dulu ya teman-teman. Posisi tanahnya yang paling rendah itu saya dulukan, karena nanti kena ombak airnya ini lumpur itu akan lari ke yang rendah sana, otomatis semakin tinggi. Ini terus, kalau perlu kita tekan nih teman-teman, kalau lumpurnya tinggi, apalagi nyingkalnya teman-teman ini dalam ya, pasti lumpurnya banyak. Dirasakan saja nih teman-teman. Ini terus saya begini terus, bukan zigzag ya, apa namanya ini, kalau di daerah saya namanya ini nugel ini. Baru setelah ini saya akan ratakan, haluskan atau gimana ya, saya akan ke sana terus ya, terus keliling ke sini, mana yang masih ada tinggi kan, yang belum rata mana, saya akan terus berputar. Ini sekali lagi nih teman-teman, tanah yang sekian ini ya, petak sekian ini garunya tidak sampai 20 menit, sekitar 18 menit sudah siap. Itu pun sama, kalau dipotong sama manasin traktor tadi mungkin kira-kira 15 menit. Ini sudah siap. Ini sebenarnya kontur tanahnya ini agak susah nih teman-teman. Kalau tanah yang berlumpur, yang tanah ringan kalau saya bilang itu tidak ada kendala sebenarnya, mau garu model mau bagaimanapun itu mudah. Kita tidak susah, karena nanti ada yang melekat ditarik tidak dapat. Tidak ada kasus yang seperti itu kalau tanahnya berlumpur. Tapi tanah yang seperti yang tempat kami seperti ini, yang liat, ini yang susah ditarik, kadang tidak mau pakai garun, ditarik tidak mau, dia justru akan melekat ke bawah. Itulah saya pakai trik ini. Kalau tanahnya mudah ya sejalan dengan ini saja, ikutkan ini begini, kita keliling sana keliling sini, ini akan jadi sendiri. Lihat ini teman-teman ya, sudah rata, tinggal haluskan saja, tinggal
apa orang bilangnya, ya tinggal menghaluskan saja, bukan halus dalam artian lumpurnya, bukan, ketinggiannya ini tuh rata. Sebenarnya proses ini untuk airnya yang macak-macak atau air banyak ini hampir sama saja, cuma bedanya kita mau lihat yang dalam, yang masih dalam mana kan agak susah kalau airnya banyak. Ini tetap saya potong ini teman-teman videonya karena terlalu panjang kalau saya ikutkan ini, atau aku biarkan sajalah begini karena video ini kisaran 15 menit ya. Atau saya biarkan saja untuk teman-teman lihat sendiri bagaimana saya garu dengan sistem yang saya pakai ini, yaitu nugel. Orang Jawa bilang nugel atau memotong. Cara jalannya itu bukan ikut panjangnya petakan, tidak. Jadi kita berjalan itu sekali jalannya kita ke umpama nih ya, contohnya ini ke arah utara selatan. Nah yang kedua ini saya akan potong jadi timur ke barat. Bagaimana ini tadi? Saya ulang ya. Yang pertama umpama kita berjalan dari utara ke selatan ya, kalau sudah selesai yang utara ke selatan ini kita semua sudah ya kan, baru saya akan berjalan dari barat ke timur. Itulah saya katakan nugel atau memotong. Ini trik andalan saya ini teman-temannya, walaupun tanahnya susah sekali saya tetap pakai yang ini. Ini ada tambahan ini teman-teman, kalau garu teman-teman ini pakai setelan ya, ini seperti yang saya punya ini, maaf belum ada gambarnya ini. Setelan itu kita bisa, condongnya garu itu bisa kita setel sendiri, seberapa condong, mau berdiri atau mau condong atau tidur, betul-betul tidur. Ini saya punya itu setelannya seperti singkal untuk setelan dalam dan tinggi dan rendahnya ya, atau dalam dan ceteknya. Ini akan sangat memudahkan untuk proses garu, karena kalau nanti dapat tanah yang susah nanti akan saya berdiri, garu saya ini akan saya setel ke yang agak berdiri, jadi tanah ini mudah kepotong. Nah, ini sudah mau siap ini teman-teman, lihat ya kan, tidak seberapa lama, tidak seberapa apa orang bilang ini rekoso ngerjakannya itu. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini ya, dan simak sampai selesai prosesnya bagaimana. Teman-teman nilai sendiri, pelajari sendiri. Kalau sesuai dengan sistem yang saya pakai atau trik yang saya pakai ini, silahkan pakai untuk teman-teman semuanya ya. Dan untuk suhu-suhu yang punya cara lain bisa juga komen di bawah. Kalau teman-teman juga ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah setia di channel ini, yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe dulu. Bantu channel ini supaya terus berkembang dan terus memberikan trik dan tip dan pengalaman soal pertanian. Ini tidak tahu ini teman-teman ya, silahkan sendiri membaca, menilai apa cara saya ini terlalu lama menurut teman-teman, tidak tahu juga. Tapi kalau di daerah saya, cara yang saya pakai ini